Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 221082415153. Di sini saya akan menjelaskan tentang apresiasi dan kreasi sastra anak. Yang pertama, hakikat sastra anak. Sastra anak meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Sastra anak-anak bukan dibatasi siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan. Berisikan cerita yang menggambarkan perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak sesuai dengan pengetahuan anak-anak. Sastra anak-anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Pembahasan selanjutnya adalah apresiasi sastra reseptif. Adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak, baik yang berbentuk puisi atau prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emosi, pendekatan diktatis, dan pendekatan analisis. Yang selanjutnya ada apresiasi sastra ekspresif atau produktif. Adalah apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Unsur-unsur intrinsik puisi. Yang pertama, tema. Kedua, rasa. 3, nada. 4, amanat. Diksi, imaginary, pusat pengisahan atau titik pandang, gaya bahasa, ritme atau irama, dan yang terakhir ada rima atau sajak. Unsur-unsur intrinsik pada prosa. Unsur-unsur intrinsik pada prosa yang pertama itu ada plot atau alur cerita, yang kedua ada penokohan, yang ketiga ada setting atau latar tempat terjadinya peristiwa, yang keempat pesan atau amanat, yang kelima tema, yang keenam sudut pandang, yang keenam konflik. Yang selanjutnya unsur-unsur intrinsik pada drama. Unsur intrinsik pada drama terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur pertunjukan dan yang kedua yaitu unsur cerita. Unsur pertunjukan mencakup pemain, pentas, sutradara, serta penonton. Untuk unsur cerita meliputi perwatakan atau karakter tokoh, dialog, latar, serta alur. Jenis-jenis sastra anak. Jenis-jenis sastra anak terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama buku bergambar, yang kedua fiksi realistik, yang ketiga fiksi sejarah, yang keempat fiksi ilmu, yang kelima adalah fiksi fantasi, yang keenam biografi, dan yang ketujuh adalah puisi. Nah, yang selanjutnya ada strategi dan metode pembelajaran sastra di SD. Strategi pembelajaran sastra di SD dapat dilakukan dengan bercerita, menceritakan contoh sastra yang dapat dimengerti oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, bercerita. Dapat dilakukan juga dengan bercakap-cakap, membacakan puisi, mengarang bebas atau terikat, menulis laporan, menulis berdasarkan gambar, serta mendramatisasikan karya sastra. Untuk metode yang dilakukan, dapat dilakukan dengan metode menyimak, metode membaca. Dalam metode membaca, terdapat membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan lain-lain. Yang ketiga, menonton, mengarang, role playing, bermain drama, serta parafrase. Ramadan, bulan suci penuh ampun. Segala doa pun dipanjatkan dengan penuh harapan.
Lantunan ayat suci Al-Quran tak pernah lalai dibacakan. Ramadan, bulan suci penuh keberkahan. Bulan diturunkannya Al-Quran yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Bulan penuh pengharap, bulan yang penuh dengan pengharapan. Harapku semoga masih menemuimu di tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.